Sobat Epic, kalian pasti punya aplikasi TikTok di HP kalian kan? Nah, tahu nggak sih kalau aplikasi TikTok ini ternyata bisa berbahaya loh? Mau tahu apa bahayanya? Ikuti terus video kita ya. TikTok. Dahulu kata ini dianggap sebagai suara jam yang dideskripsikan dengan seadanya atau judul lagu oleh Kesha. Akan tetapi hari ini TikTok mewakili satu hal terpenting, yaitu klip pendek dan platform di belakangnya. TikTok merupakan aplikasi yang paling banyak diunduh di dunia pada tahun 2021. TikTok saat ini memiliki hampir 1 miliar pengguna yang menggunakan platform tersebut dengan rata-rata sekitar 1 jam sehari. Ribuan orang telah membangun karirnya di TikTok dan tren TikTok bahkan mendominasi tangga lagu. Di balik aplikasi yang sensasional ini, satu hal sering luput dari perhatian, yaitu pengaruh TikTok yang besar dan destruktif pada masyarakat kita, terutama pada kaum muda kita yang seharusnya benar-benar kita pikirkan saat ini. Jadi dalam video ini kami ingin menyoroti aspek TikTok yang kurang diketahui dan keburukan di baliknya, baik itu dari sisi gelap perusahaan TikTok, berikut intrik di dalamnya, dan juga efek dari TikTok yang merusak masyarakat kita. Video ini akan menjadi video yang penting nih guys, jadi pantau terus di sini hanya di Story Epic. Mari kita mulai dengan salah satu efek TikTok yang paling mencolok, tetapi juga paling diremehkan di masyarakat kita. Hal ini karena pada awalnya mungkin terdengar tidak berbahaya, tetapi menurut penelitian ilmiah, TikTok menyebabkan pengurangan rentang perhatian, yaitu kurangnya kemampuan untuk fokus dari jutaan anak dan kaum muda. Para peneliti di Technical University of Denmark telah menemukan bahwa TikTok dan platform serupa telah mengurangi separuh dari rentang perhatian kolektif penggunanya selama beberapa tahun. Dan itu artinya TikTok bagaikan racun bagi jiwa. Hal yang berbahaya adalah rentang perhatian yang singkat menyebabkan banyak masalah signifikan. Studi psikologis telah menemukan, misalnya, bahwa rentang perhatian yang lebih pendek memiliki dampak yang sangat besar pada kinerja seseorang. Orang dengan rentang perhatian yang lebih pendek memiliki daya ingat dan kinerja belajar yang lebih buruk di sekolah dan di tempat kerja. Bersamaan dengan itu, hubungan antar manusia juga akan terpengaruh akibat rentang perhatian yang pendek. Hal itu karena terganggunya kemampuan untuk berkomunikasi. Rentang perhatian yang pendek bahkan merugikan kesehatan, sebab menjauhkan kebiasaan hidup sehat dan mendorong gaya hidup yang tidak sehat, seperti hanya berbaring menonton TikTok di setiap waktu. Faktanya, masalah yang ditimbulkan bahkan lebih luas. Studi dari Universitas Curtin di Australia juga menunjukkan bahwa pengguna berat TikTok lebih rentan terhadap depresi dan gangguan kecemasan. Hal ini disebabkan karena TikTok dan platform serupa mengurangi kontrol perhatian, maka jika kalian menghabiskan banyak waktu untuk menonton TikTok, pada akhirnya kalian tidak dapat mengontrol rentang perhatian kalian. Akibatnya, menurut penelitian, hal ini akan mengarah pada pengejaran angan-angan yang tidak realistis, orang-orang pun lebih mudah dimanipulasi secara emosional, dan bahkan lebih rentan terhadap iklan, tetapi selebihnya nanti akan kita bahas. Kecanduan TikTok juga menjadi masalah yang berhubungan dengan rentang perhatian yang pendek. Meskipun sering ada pendapat umum bahwa kecanduan internet dan media sosial sebenarnya bukanlah kecanduan, penelitian telah menemukan bahwa penggunaan media sosial dan juga penggunaan TikTok yang intensif memiliki efek yang sama pada otak, seperti contohnya konsumsi kokain yang dalam jangka panjang mereka menyebabkan area penghargaan di otak atau dikenal juga sistem limbik menjadi tumpul, sehingga semakin sulit bagi mereka yang terkena dampak untuk merasa senang atau bahagia tanpa adanya media sosial. Yang mengejutkan, alasan TikTok begitu membuat ketagihan adalah karena TikTok memang sengaja dirancang untuk membuat penggunanya kecanduan. Contohnya, algoritma For Your Page atau halaman untuk Anda dirancang untuk memberi penggunanya konsumsi dopamin terus-menerus. Konten TikTok yang membosankan secara langsung dapat kita lewati, sehingga TikTok sengaja mengisi seluruh layar dengan konten video tanpa akhir agar penggunanya terus-menerus memainkan aplikasi tersebut. Oleh sebab itu, TikTok memiliki salah satu algoritma terbaik di dunia yang memastikan bahwa TikTok menyesuaikan konten yang muncul berdasarkan minat masing-masing penggunanya.
Kebetulan kecanduan yang dihasilkan dari TikTok dan media sosial telah mencapai proporsi populasi yang sangat besar sehingga memiliki konsekuensi yang nyata bagi masyarakat kita, yaitu rata-rata seseorang menghabiskan 2 jam sehari hanya untuk media sosial. Jadi, jika seseorang mengenal media sosial di usia 16 tahun, pada saat mereka berusia 70 tahun, rata-rata mereka akan menghabiskan waktu sebanyak 6 tahun penuh dalam hidupnya hanya untuk bermain media sosial. Tidak perlu matematika yang sangat rumit untuk membuktikan bahwa hal ini akan berdampak besar pada masyarakat kita, ekonomi kita, dan tentu saja pada masing-masing individu. Tetapi ada masalah yang lebih besar yang disebabkan oleh TikTok. Banyak investigasi dan penelitian menunjukkan bahwa TikTok juga secara langsung mempengaruhi dan mengubah perilaku anak muda. Misalnya, TikTok menonjolkan tren seksualitas yang berlebihan bagi wanita muda dan remaja di internet. Sayangnya, psikolog dan psikiater menemukan bahwa hal ini telah menyebabkan tingginya tingkat penyakit mental di kalangan wanita muda dalam beberapa tahun terakhir. Seksualisasi wanita muda yang terus-menerus dalam banyak kasus hanya akan memperburuk citra diri dan citra tubuh mereka sendiri, serta tidak jarang menyebabkan gangguan makan. TikTok juga secara langsung mempengaruhi perilaku kaum muda dalam hal lain. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak kasus di mana tren TikTok menyebabkan kepolisian, pemadam kebakaran, dan juga para medis menjadi lebih sibuk. Hal itu dipicu oleh tindakan berbahaya yang menjadi tren TikTok dan dilakukan oleh kaum muda ini berakibat kecelakaan dan keadaan darurat. Selain itu, tim dokter dari Amerika Serikat juga menemukan bahwa TikTok telah meningkatkan frekuensi gangguan tik secara besar-besaran, yaitu ucapan atau gerakan berulang yang tak terkontrol. Para dokter berasumsi bahwa sebagian merupakan akibat dari video gangguan tik yang ditampilkan dan menjadi sensasi sehingga viral sebagai tren TikTok. Sekarang, setelah kami menunjukkan efek destruktif dan beragam dari TikTok, seperti yang ditunjukkan di awal, kami ingin membahas perusahaan TikTok dan beberapa intrik yang terlibat di dalamnya. Poin penting dari intrik ini adalah hubungan dekat TikTok dengan pemerintah Cina. Sebenarnya, TikTok bermula di Cina, di mana aplikasi ini memiliki nama berbeda, yaitu Douyin, tetapi mempunyai logo dan tampilan yang sama. Namun ada beberapa perbedaan kecil. Misalnya, dalam versi Cina, ada bagian yang disebut energi positif, di mana video yang muncul dan terpilih hanyalah video-video yang mempromosikan pemerintah Cina. Namun tidak hanya itu yang dilakukan TikTok untuk pemerintah Cina. Beberapa tahun yang lalu, muncul laporan bahwa TikTok menyensor dan menghapus konten penting yang mengkritik pemerintah di Cina dalam skala besar. Dan rumornya semakin jauh sejak pemerintahan Trump di Amerika Serikat. Banyak dinas rahasia dan komite investigasi dari puluhan negara di seluruh dunia telah menyelidiki TikTok karena diduga TikTok sengaja mengumpulkan data pengguna asingnya yang kemudian dikirim untuk pemerintah Cina. Ketakutan ini tidak sepenuhnya salah, karena TikTok pada dasarnya adalah perusahaan Cina. Undang-undang di Cina memberi wewenang kepada pemerintah Cina untuk mengambil kendali perusahaan jika ada kecurigaan, dan karenanya mereka dapat mengakses seluruh data. Namun sejauh ini hal itu belum terjadi. Hal ini juga diimbangi dengan fakta bahwa meskipun perusahaan TikTok sendiri tidak lagi berbasis di Cina, namun perusahaan induknya ByteDance masih merupakan perusahaan Cina, sehingga tidak dapat dikesampingkan bahwa pemerintah Cina dapat mengklaim kendali atas TikTok jika ada kecurigaan. Selain intrik ini, ada skandal lain di tahun 2019. Setelah banyak penyelidikan dan tuduhan, TikTok mengakui bahwa mereka sengaja menyembunyikan video pengguna yang aneh, contohnya pengguna yang kelebihan berat badan dan penyandang disabilitas. Diskriminasi ini kemudian menghasilkan banyak tuntutan hukum di mana TikTok harus membayar ganti rugi jutaan dolar. Namun sejak itu TikTok telah berubah menjadi lebih baik dalam hal ini. Seperti yang kalian lihat, TikTok sama sekali bukanlah platform yang tidak berbahaya. TikTok menyebabkan perubahan signifikan dalam perhatian dan jiwa penggunanya, membuat jutaan orang kecanduan dan dengan demikian mempengaruhi seluruh masyarakat kita tidak hanya dengan cara yang positif tetapi juga negatif. Selain itu, TikTok masih menjadi tempat yang subur untuk konten-konten yang memprovokasi, bersifat seksual dan juga berbahaya. Yang lebih parah lagi, orang tidak dapat sepenuhnya yakin apakah penerima manfaat terbesar TikTok sebenarnya adalah pemerintah Cina. Tapi tentu saja tidak semua yang ada di TikTok buruk.
Lagi pula, ini adalah platform yang memungkinkan orang biasa di seluruh dunia mengekspresikan diri mereka secara kreatif, bersenang-senang, terinspirasi, dan juga mengasah diri mereka. Dan justru karena kekuatan dari TikTok ini sangat besar, maka kita harus sangat berhati-hati. Nah, Sobat Epic, setelah menonton video kali ini, tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang TikTok, dan juga nggak ketinggalan pendapat kalian tentang poin-poin yang dibahas dalam video ini. Yuk klik like dan bunyikan loncengnya agar terus up to date dengan video-video kami berikutnya.